Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan bait yang pertama bersama-sama. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ibu Bapak, ketika menyanyikan lagu ini, saya teringat masa kecil saya di Ambon ketika tiap saat momen-momen pada peristiwa peringatan Hari Paskah, biasanya di Sabtu malam kita ada malam berjaga-jaga. Di GPB juga seringkali mengadakan malam berjaga-jaga, lalu dengan obor-obor kita pawai, mulai dari barisan anak-anak kecil sampai orang dewasa. Lalu lagu ini kalau dinyanyikan pada momen tersebut, itu seringkali mendatangkan sebuah semangat untuk kita maju, bukan untuk perangnya, tapi bagaimana kita mau berperang melawan kuasa yang jahat. Dan ini juga menjadi bagian dasar gitu ya, pemahaman yang demikian menjadi dasar mengapa syair ini kemudian diciptakan. Pendeta Sabin Baringgold, dia menciptakan sebuah lagu, ingin menciptakan sebuah lagu yang kemudian nanti akan dinyanyikan oleh barisan anak-anak pada arak-arakan masuk ke ibadah. Lalu pada saat ia memikirkan lagu apa yang baik, syair yang bagaimana yang baik, ia pada saat itu dalam konteks situasi yang ada, memikirkan perang saudara yang terjadi di Amerika. Pemahaman ini yang kemudian, pengalaman ini yang kemudian membuat Pendeta Sabin Baringgold ini pada akhirnya menciptakan lirik-lirik untuk bukan bicara soal melanggengkan peperangan, tapi kemudian bagaimana sebenarnya Laskar Kristus harus berani melawan kuasa gelap. Dan karena itu, kalau kita lihat bait per bait, lirik-lirik yang disampaikan itu bicara soal sebagai orang-orang percaya kita adalah panjinya, kita adalah laskar-laskarnya, karena itu maju ikut salib terus, turutlah memuji Raja Penebus, hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insan dan malaikat sujud menyembah. Dalam perjalanan kehidupan Pendeta Sabin sendiri, ia adalah seorang yang kemudian melayani di komunitas atau orang-orang yang pekerjaannya adalah buruh. Jadi biasanya di rumahnya, di lingkungan gerejanya yang dekat dengan rumahnya, orang-orang seringkali berkumpul. Para pekerja kasar tersebut berkumpul lalu menyanyi menggunakan body percussion ya. Tepuk tangan, banting kaki, dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa syukur atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu Pendeta Sabin sendiri merasa bahwa itu tidak menjadi masalah. Sebagai seorang pendeta yang punya pendidikan, ia kemudian jatuh cinta dengan salah seorang pekerja di sana. Dalam rasa cintanya, ia kemudian memberikan kesempatan kepada calon istrinya untuk bersekolah terlebih dahulu supaya ia bersiap diri menjadi istri gembala. Lalu ketika pendidikannya selesai, sang calon istrinya kemudian pulang lalu mereka menikah. Dalam perjalanan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, sang istri mengalami cacat. Dalam perjalanan itulah, dalam pengalaman itulah, Pendeta Sabin merasa bahwa kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupannya, dan justru ia tidak menghentikan perjalanan pelayanannya. Justru ketika ujian menjadi bagian dari pergumulan di tengah-tengah rumah tangganya, bahkan sampai istrinya meninggal, semangat, energi Pendeta Sabin untuk melayani Tuhan tetap luar biasa.
Dan ini menjadi sebuah pesan dan peringatan bagi kita sekalian, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mempercayakan kehidupan dan percaya bahwa Kristus sendiri sudah memberikan diri dan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita, maka kita perlu meneladankan karya Kristus. Bicara maju, bicara melawan kuasa gelap, itu harus datang dari hati yang siap dan sigap tentunya. Hati yang siap dan sigap untuk melawan apapun yang menghalangi kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Pendeta Sabin sendiri juga yang mengubah nyanyian ini. Lagunya diciptakan olehnya, melodi-melodi lagunya digubah olehnya. Tapi kemudian yang terkenal, yang kemudian sampai sekarang ini kita nyanyikan itu merupakan gubahan dari Arthur Seymour Sullivan, yang sejak kecil juga terbiasa menyanyikan lagu ini sebelum masuk di tengah-tengah kehidupan kerajaan Inggris. Itu kan biasanya gereja juga memuja atau memberikan kesempatan untuk penghormatan terhadap keluarga kerajaan. Dan Arthur sejak kecil juga adalah seorang penyanyi yang biasa menyanyikan lagu ini. Dia berpikir untuk mengubah melodinya menjadi melodi yang lebih riang, yang kemudian memantapkan tiap orang yang menyanyikan lagu ini untuk tetap maju sebagai laskar Kristus, melakukan tugas tanggung jawab melawan kuasa gelap, bukan melawan sesama. Ini yang kadang-kadang salah. Dalam pengalaman pelik secara khusus dalam perjalanan kehidupan saya pribadi, lagu ini seringkali digunakan pada peristiwa perang antar saudara di Ambon pada saat itu. Jadi kalau Muslim dengan takbirnya, lalu orang Kristen dengan menggunakan lagu ini. Padahal maju laskar Kristus itu bukan untuk melawan atau menghancur dan membinasakan sesama, tapi justru melawan kuasa gelap yang menjauhkan kita dari terang kasih karunia Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari miliki semangat itu, miliki semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan, miliki semangat untuk tidak mau menjadi orang-orang yang berperang dengan saudaranya, miliki semangat untuk menjadi orang-orang yang justru melawan kuasa gelap ketika ada begitu banyak orang yang menghasut kita, merusak persekutuan kita, dengan mencoba menjauhkan kita dari kasih Kristus dan karenanya menjauhkan kita dari kasih akan sesama. Justru kita harus hadir sebagai laskar Kristus untuk siap dan sigap melakukan apa yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita melayani, siapapun yang kita jumpai, apapun yang menjadi bagian dari pergumulan kehidupan kita. Kita tetap maju, jangan mundur. Justru persekutuan di dalam Tuhan, di keluarga, jemaat, dan masyarakat harus tetap maju. Karena kita mau mengikut Kristus, kita mau mengikut salib, memikulnya dengan kesungguhan hati, dalam keteguhan, prinsip yang sungguh, karena kita sebagai orang-orang percaya, yakin dan terus merasakan kasih dan kuasa-Nya yang tak terbatas. Tuhan memampukan kita, ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk terus maju memuliakan nama Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati.